Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Galaxy Channel. Jadi hari ini masuk tanggal Minggu 20 Februari. Kita akan ada rencana trip memancing yang sudah disepakati oleh Rico dengan salah satu teman yang dulu pernah ngajak kita juga mancing di lokasi jalur ferry Lembar. Ya, cuman sekarang ini posisinya ada di Elong-Elong ya, atau di bagian dari Teluk wilayah sekitar Ekas di Lombok Timur. Lokasinya sih agak jauh dari Mataram ya. Jadi akan kita tempuh sekitar 1 jam lebih lah kalau dari sini, karena memang kondisi motor juga tergantung jarak jauh, kita juga harus goncengan. Nah, semoga sih perjalanannya menyenangkan dan hasil-hasil poin ya, karena tempatnya ini masih berupa semacam bagang apung gitu, restoran seafood juga dikembangkan. Cuman konon dari beberapa cerita memang sudah cukup laris dikunjungi oleh pemancing. Jadi ikutin perjalanannya, yuk. Malam oke, jalan. Ada sampah nih pokoknya. Keren. Nah, saat ini kita sudah di pantai Pasar Keruak ya. Jadi ini lurus ke sini kita akan menuju ke wilayah Pantai Elong-Elong sebelah kiri. Cuman sekarang lagi sedang koordinasi dengan bapak yang punya boot ini. Kita lagi di pasar itu. Sebentar lagi kita jalan. Oke, jadi lokasinya seperti ini. Pemukiman nelayan, lalu berdekatan dengan tambak-tambak. Cuman ini belum tahu ya tempatnya di mana. Oke, kita tiba di dermaga 1 dari pelabuhan apa ya, nelayan TPI Jerowaru atau lepatnya Elong-Elong. Nah, ini ada Blue Marlin Diving. Kebetulan kok ada 2 bootnya di sini ya, sarana diving. Pendekar. Asik ya suasananya. Jadi usaha-usaha budidaya sepertinya sudah cukup banyak menjamur. Entah ini perkembangan tahun berapa, karena dulu saya terakhir kesini sekitar tahun 2002 waktu kegiatan pemasangan atraktor cumi dari orang Kementerian Kelautan Pusat. Oh, dekat. Dalam kita berpisah, sewindu terasa sudah. Oke, balik lagi ngerekam. Jadi kita sudah tiba di bagian dari teluk kecil ya, di
Pantai Elong-Elong yang merupakan bagian dari Kecamatan Jerowaru. Jadi lokasi di sini sebenarnya dipenuhi oleh beberapa usaha jaring apung, kelompok-kelompok nelayan, cukup banyak ya tersebar. Nah, untuk tempat ini sendiri, kalau menurut informasi dari pemiliknya, karena ini adalah pengelolaan secara pribadi, berangkatnya dari ya melihat beberapa kelompok pemancing yang selama ini kesulitan ya, lokasinya panas atau apa. Nah, ini konsep pengembangan usaha wisata pemancingan seperti ini, tapi dengan langsung ke lokasi habitat sekitar sini ya. Jadi sudah dikonsep sedemikian hingga cukup rapi, tertata, dan bangunannya juga bagus. Ini baru berjalan sekitar 2 minggu. Jadi cukup teduh ya. Mudah-mudahan sih ada. Yuk, Kemana aku pergi, jangan disesal, aku takkan kembali. Suratmu nan itu bab pusaka. Oke, sekedar informasi awal, jadi kita sedang menerapkan pola mancing bervariasi. Satu dengan umpan apa ini kok? Lumut untuk target baronangnya, tapi tentunya dengan tegek. Nah, yang untuk pancing dasar kita menggunakan ini. Selain ada umpan udang, lalu ada ikan-ikan apa namanya ini ya? Ini yang biasanya dijadikan makarel kecil. Dan ada ikan teri-teri kecil, termasuk juga umpan cumi. Oke, baru terjadi. Oh, ayo, strike pertama. Jenis ikan, lihat. Pisau bedah. Surgeon fish. Halo. Oke. Anu ada aku iku nek anu. Iki aku tunggu dapat 1. Ya, dan pemancingan kali ini dirasakan tidak begitu memuaskan karena sambaran ikan yang terlalu minim. Hanya tersentuh sekali-kali saja sedikit, lalu ya akhirnya kita putuskan harus kita akhiri karena kita harus pulang lagi ke Mataram karena perjalanan cukup jauh. Oke guys, hasilnya 3 ekor saja. Satu jenis apa, blenis, lalu ini ikon pisau bedah, surgeon fish, dan satu lagi apa? Coba tadi yang kena yang besar ya enggak? Ini yang agak kecil ya, satunya terakhir ini. Nah ini dia. Hari dapat 4 biji lah. Iya. Sementara yang lainnya tarikan banyak yang putus dan lepas. Dan ada juga yang dirilis beberapa. Nah, beberapa banyak yang dirilis karena kasihan untuk konservasi perikanan berikutnya. Penyelamatan spesies air. Besok kemana ngampas itu? Oke guys, kita balik lagi ke Kubu Mataram. Sukses hari ini. Yang penting tidak boncos. Sudah. Lu nggak mancing kalau karaoke. Iya, lebih ke anu. Yang orang pakai lumut tadi. Atau enggak lumutnya udah habis karena ikannya makan terus.
Oke, balik. Sudah nyampe di daratan Pulau Besar. Hore. Babon. Pulang guys, pulang. Sampai ketemu di acara trip fishing berikutnya. Sebelah kiri ini ada lokasi tambak udang, tambak intensif ya. Jadi kemungkinan pengadaan usaha umpan udang yang tadi dilakukan masyarakat, salah satu warga di dekat tempat kita beli ikan, dapatnya dari sini. Oke, balik lagi. Jamaah angler rahimakumullah. Jadi rasanya tidak lengkap ya setelah pasca melakukan uji coba lokasi spot terbaru tanpa kita langsung memberikan satu testimoni lokasi itu. Nah, jadi apa ya? Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagi mungkin ya. Karena memang setelah melakukan sedikit wawancara dengan pemilik ataupun pengelola lokasi itu, memang dikatakan bahwa resto apung yang berkembang yang kemarin kami kunjungi itu dinyatakan baru berumur sekitar 2 minggu, yang dalam artinya lokasi itu masih terlalu cukup baru ya, bisa dikatakan sebagai lokasi spot pemancingan. Nah, itu juga kenapa yang kita sedikit amati dari kondisi kayunya juga masih terbilang bagus, paku-pakunya yang tertancap di beberapa simbol-simbol kayu itu juga terlihat masih belum juga begitu banyak menunjukkan gelagat karat. Nah, sehingga kenapa juga itu menjadi satu alasan ketika kami kemarin memancing juga membawa berbagai macam jenis umpan, dari mulai umpan lumut, lalu beberapa jenis udang hidup yang sempat kita beli, lalu juga ada mampir ke pasar beli jenis, ada berapa 3 macam tambahan lagi. Satu ikan, tadinya nyari tongkol tapi kita ganti dengan ikan selah, lalu juga ada terinjang, teri kecil, termasuk juga dengan cumi yang tadinya kita sudah uji coba semua. Nah, tarikan pada saat kita memancing saat itu apa ya, agak terbilang sambarannya agak terlalu minim ya. Ada tapi dari semenjak awal itu memang saya ngerasakan, tapi nggak juga kena. Itu pun setelah dicoba berbagai jenis mata kail, akhirnya yang kecil Riko baru berhasil menaikkan satu jenis ikan. Waktu yang pertama itu adalah jenis ikan apa namanya itu, Rik? Jenis ikan pisau bedah atau kelompok dari Acanturidae itu ya, akanturus, atau yang di bagian ekornya mempunyai sirip seperti pisau dua, ada yang 2 ada yang 1 seperti itu. Nah, itu menandakan memang secara mulutnya yang kecil tadi itu yang dia menjadikan tipe makannya juga terlalu sedikit tersambar, lalu dia lari seperti itu. Makanya agak sedikit harus dipelajari celah pola makannya. Di samping pola yang kedua, dia ternyata karena itu adalah tipikal pasir, karena lokasinya di situ adalah beberapa lokasinya perairannya agak keruh, karena memang ada beberapa tegakan-tegakan kelompok bako ya, karena di pulau-pulau dasar pinggirannya, termasuk juga subsidi lumpurnya tentu akan lebih tinggi karena juga di situ lokasinya setelah bako tentunya juga akan banyak lokasi-lokasi spot lamun seperti itu ya, seagrass. Nah, itu jadi lagi satu catatan berikutnya. Ternyata spot itu memang juga sulit ditangkap. Ikan-ikannya diprediksi jenis apa. Sekalipun ada satu tetangga pemancing yang juga di sana menyempatkan mancing, itu sudah mendapat jenis jenis kerapu cukup besar, sedang lah ya. Lalu sementara kita tadi hanya jenis itu. Saya hanya sempat menaikkan, itu pun sudah curiga dari awal. Sepertinya ini adalah tarikan
kepiting. Nah itu sempat ada bisa naikkan, tapi 1 meter menjelang permukaan dia lepas lagi. Ya memang karena itu secara tipikal bawahnya yang berupa lumpur, tentunya itu adalah jenis-jenis seperti itu tadi ya. Nah yang kita harapkan di sana ada ikan sejenis kelompok erong-erong itu, kerongan itu orang sini bilangnya. Nah biasanya dia banyak bermain di areal-areal seperti itu, tapi juga tidak menunjukkan gelagat makan juga ya yang signifikan di lokasi itu. Meskipun sebenarnya flashback lagi di tahun-tahun sebelumnya, pada saat dulu Riko pernah mancing juga di lokasi yang sama, tapi di saat memang mungkin tahun 15 tahun lalu, di mana kondisinya saat itu belum begitu banyak karamba ampung yang dikembangkan oleh kelompok nelayan seperti hal yang terakhir kemarin kami kunjungi. Jadi mungkin spot yang ada jadi lebih satu lokasi biasanya sih spot semacam bagang apung begitu akan mudah dikunjungi ikan, karena dia menjadi salah satu fungsi yang semacam rumpon. Artinya dia menjadi lokasi kunjung ikan, sebagaimana yang juga sudah pernah saya katakan bahwa saya di tahun 2010-an juga, pada masa-masa banyaknya kegiatan-kegiatan pesisir, di mana waktu itu saya mendampingi ada profesor dari Jakarta, Departemen Kelautan Perikanan, melalui juga dengan ditemani oleh beberapa staf dari Disnas Kelautan Provinsi, menyempatkan mengenalkan satu metode atraktor gurita, atraktor cumi, karena di sana memang dikenal di wilayah Lombok Timur, di bagian sana itu dikenal sebagai zona tangkapan cuminya ya, waktu itu fenomenal, cuman sempat turun drastis, sehingga ada beberapa upaya konsep-konsep konservasi marina yang dikembangkan. Salah satunya itu tadi konservasi cumi. Nah itu pun juga sama, saat itu juga belum terlalu banyak berkembang karamba-karamba ampung seperti itu. Nah itu yang menjadi salah satu kesulitan juga, di mana kita tidak begitu mudah melempar lontaran senar ini ya jauh-jauh, karena di situ saling banyak seliwiran tali-tali antara satu bagang dengan satu karamba itu, karena dia mempunyai 4 titik biasanya gitu kan, itu sering nyangkut resikonya. Nah itu menjadi salah satu catatan buat teman-teman yang akan mancing di sana. Dan tentu saja sebagai lokasi yang baru, bisa dikatakan sekalipun dia akan mengundang kelompok ikan tertentu ngumpul di sana, tapi tentunya dia tidak akan sama dengan kelompok lokasi-lokasi yang sudah bercokol sebelumnya di sana. Karena begini, biasanya, karena kemarin setelah saya teliti juga, lokasi itu selain dia baru berumur 2 minggu, kalaupun ada karamba-karamba penampung di situ, dia hanya difungsikan sebagai penampung ikan yang memang ditangkap oleh nelayan dari lokasi agak jauh di sekitar pulau yang agak luaran sana, yang merupakan lokasi masih spot-spot terumbu. Nah, tangkapan itu dibawa ke sana, ke resto, untuk menjadikan stok bagi menu-menu saji yang di sana. Sementara kalau fungsi bagang karamba apung yang sebenarnya untuk lokasi pemeliharaan intensif, biasanya untuk lokasi pembesaran ikan, entah itu jenis kerapu, lalu udang, biasanya mereka akan tetap diberi satu pola makan yang tetap rutin. Nah, di mana dengan pola makan itu tadi, dia akan mengundang juga beberapa ikan-ikan yang di perairan yang liar di situ ya, yang jenis-jenis tidak dipelihara itu akan ikut ngumpul di sana, sehingga dia menjadi satu sinergi titik kumpul ikan. Nah, kalau tempat seperti itu idealnya dia akan tetap gampang, lebih mudah dipancing. Seperti halnya juga kalau dia sudah ngumpul beberapa jenis ikan-ikan predator, seperti halnya kelompok-kelompok jackfish atau tuna, mungkin makarel, jenis-jenis itu, sampai dengan jenis ikan-ikan lain tuh ya, maaf ya lupa. Pokoknya jenis-jenis predator akan punya peluang mampir di rotasi yang sama. Sementara lokasi yang kita kunjungi ini masih baru. Jadi ya testimonialnya begini, sebagai lokasi yang untuk berlibur bersama keluarga, lalu bisa makan-makan menu pilihan sebagaimana seafood yang ada disajikan di sana juga menarik, karena harganya juga tidak terlalu mahal. Bahkan untuk antar jemput ke lokasi itu kita cukup dikenakan satu orang itu Rp20.000 plus satu sajian kopi. Nah setelah itu khusus memancing ya, sebagaimana juga orang-orang yang akan mau makan di sana itu juga disempatkan. Jadi nyambi mancingnya pun bisa. Nah tapi sebagai
peluang kita angler di situ untuk mengandalkan lokasi itu sepertinya sih saat ini belum bisa dikatakan sebagaimana lokasi-lokasi. Mungkin ada beberapa spot karamba ataupun rumah-rumah apung yang tempat lokasi pemeliharaan ikan itu yang agak sedikit lebih berpotensial dibanding tempat ini. Tapi ya itu tadi, sebagai lokasi senang-senang dengan keluarga, makan sajian, atau sebagai alternatif lokasi wisata yang di akhir pekan, tempat itu akan semakin lebih bagus. Dan kembali lagi, kalau kami sendiri sih dalam satu kejenuhan kemarin karena mancing juga susah, bahkan sempat loncat mandi-mandi begitu ya, bermain-main ke beberapa lokasi karamba sebelah-sebelahnya, sampai lupa menyadari belakangan ternyata ada informasi di lokasi sana itu sebenarnya sudah ada penampakan buaya air tawar yang sempat terlepas ya Pak, nampak oleh warga, dan itu sempat dibagi di informasi beberapa kalangan pemancing. Yaitu juga cukup mengagetkan ketika baru naik, baru menyadari itu. Ya intinya aman, alhamdulillah lancar sih, nggak ada yang dikhawatirkan, meskipun memang harus lebih waspada lagi dengan informasi yang itu semacam itu. Dan berikutnya memang itu ya, kalau untuk sajian memancing mungkin di kanal Kelas Luar Galaksi ini memang tidak begitu fix hanya memancing saja, tapi kami juga menikmati sajian-sajian alamnya seperti apa, karena kita juga berangkat dari penyelam. Tidak itu saja, bukan hanya sekedar memancingnya, tapi juga view-viewnya seperti apa yang bisa direview. Sebagaimana juga ketika saat kami balik, kami ada satu sajian yang tentunya nanti kita akan sambung di satu postingan berikutnya. Sambil pulang ke Mataram, kami menyempatkan mampir ke rumah si satu rekan lagi, Yayan, karena dia memang anaknya baru lahir, kebetulan tinggalnya asal Lombok Tengah. Nah, kita ke sana menyempatkan melihat lokasi mertuanya, sekaligus silaturahmi, sekaligus yaitu lihat anaknya kecilnya. Nah, di sana ternyata juga ada satu kolam milik mertuanya yang bisa kita coba. Cuman sayang hanya waktunya mepet menjelang maghrib, hanya beberapa ekor aja kita coba. Itu pun dengan seperti tradisi awal, kita nyoba berbagai jenis umpan. Ada apa yang dari sana, jenis daun-daun seperti kangkung yang ada di situ, termasuk cacing. Nah, berikutnya yang amat terbaru kita coba kemarin adalah saya menyempatkan menggunakan daun ubi pohon itu. Ternyata efektif, bisa mendapatkan ikan. Dan itu pun sekedar ikan tambahan untuk kita bisa bawa pulang, sekedar sajian-sajian menu tambahan di rumah. Demikian kira lebihnya sajiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menu tayang yang bisa kita sampaikan. Intinya tetap dukung kanal ini untuk bisa mengembangkan wacana-wacana edukatif dalam tematik kelas luarnya. Dan terima kasih sejauh ini sudah nyimak. Like, comment, share, dan tentu saja subscribe. Kita kembali ke tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.